Shalom jemaat Tuhan, senang kita boleh berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab secara online di Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari Kitab Mika pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ke-12. Namun sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur kami boleh kembali belajar bersama-sama melalui pemahaman Alkitab online di Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Dan pada kali ini kami akan belajar kitab Mika pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ke-12. Maka kami berdoa memohon akan hikmat dan tuntunanmu ya Tuhan, di mana Allah Roh Kudus menolong kami agar kami boleh melalui PA online ini belajar bersama-sama akan makna dan juga akan relevansi kitab Mika dalam kehidupan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, sebentar kita akan bersama-sama melihat dan belajar di dalam kitab Mika. Minggu yang lalu kita sudah belajar di dalam kitab Mika pasal yang kedua. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar di dalam kitab Mika pasal yang ketiga. Ada 12 ayat di dalam kitab Mika ini ya, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Nah, mari kita akan melihat sekarang di dalam Mika pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Nah, saya akan membacakan ayat demi ayat ini untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, teman Tuhan juga bisa membaca, lihat bersama-sama di dalam layar yang sudah saya share ya. Nah, ayat yang pertama dari Mika 3 dengan subjudul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ayat yang pertama, kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti yang akan berseru-seru kepada Tuhan, tapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ayat yang ke-6, sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalipun akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan
dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, gitu ya, di dalam pembacaan kita di dalam kitab Mika pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-12, saya boleh coba bagikan gitu ya dengan sebuah tema bicara tentang apa sih, yaitu tentang hukuman atas pemimpin yang korup dan juga atas nabi palsu. Nah, nanti harapan kita apa yang bisa kita pelajari di dalam kitab Mika ini, gitu ya. Ada 3 poin yang saya coba gitu ya melalui pembelajaran PA kita ya, kitab Mika ini. Apa yang bisa sih kita pelajari? Poin yang pertama kita belajar memahami tentang murka Allah, murka Tuhan atas pemimpin yang korup di zaman Mika. Ya, dan memahami murka Tuhan atas pemimpin-pemimpin yang kerap itu ya, korupsi itu di zaman Mika, dan bagaimana menghubungkan isu ketidakadilan dan juga isu pemimpin-pemimpin yang korup itu di zaman Mika dengan masa kita hari ini. Dan kita juga tujuannya bisa merefleksikan panggilan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang membawakan kebenaran, membawa keadilan, dan membawakan berita firman Tuhan yang baik. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat ya. Nah, kitab Mika pasal yang ketiga adalah sebuah gugatan di ruang sidang ilahi. Kalau boleh saya coba kasih ilustrasinya ya. Nah, Mika sebagai gambaran ini saya coba gambaran di dalam sebuah ruang sidang ilahi itu ya, di mana tergugatnya yaitu bangsa Israel dan para pemimpin-pemimpin bangsa yang korup pada waktu itu. Dan Mika gambaran ini kalau bisa saya gambarkan di dalam ruang sidang adalah seperti seorang jaksa penuntut ya, dari pihak Tuhan yang secara tajam dan tanpa basa-basi, tanpa kompromi, jelas-jelas menelanjangi dosa-dosa para pemimpin Israel, baik dari pemimpin secara sipil maupun juga pemimpin rohani pada waktu ini, pada waktu itu, ya. Ini adalah salah satu pasal yang paling keras yang di dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang ketidakadilan sosial dan juga bicara tentang penyalahgunaan kekuasaan. Kitab Mika pasal 3 ini boleh saya refleksi di awal, ini sangat relate dan relevan sekali dengan kondisi kita hari ini. Bicara tentang penyalahgunaan kekuasaan, ya penyalahgunaan jabatan yang Tuhan berikan itu dengan tujuan kita harus bisa mempertanggungjawabkan dengan menyatakan identitas Kristus, identitas sebagai anak Tuhan, malah menyalahgunakan. Dan kita bisa merefleksi juga kadang-kadang Tuhan murka dan memberikan hukuman hingga akhirnya kita tertangkap, akhirnya kita ditelanjangi dengan cara Tuhan hari ini, bahwa bagaimana ketika kita bermain kotor, kita yang adalah anak Tuhan yang harusnya menunjukkan apalagi menyandang nama-nama yang menyatakan kehadiran, kebersertaan Tuhan, tapi malah memalukan ya, malah ketahuan pembukaan korupsi dan sebagainya. Ini memberikan refleksi buat kita untuk tidak saling menyalahkan, tapi refleksi bahwa kita itu bisa juga seperti mereka dan seperti pemimpin-pemimpin rohani pada waktu zaman Mika. Itu bagaimana kekuasaan yang Tuhan beramanatkan itu harusnya kita pakai untuk menjadi contoh, menjadi teladan, tetapi kali mungkin kita terjebak dan kita menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadinya ketidakadilan sosial oleh karena ulah-ulah. Nah, sebelum kita
melihat ya makna asli dan bagaimana dari makna asli di konteks kitab Mika itu coba kita jembatani dengan kehidupan kita masa kini dan bagaimana aplikasi dan refleksi kita dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, kita akan melihat lebih dulu, saya boleh katakan latar belakang singkat ya tentang siapakah Mika. Sebenarnya saudara, Mika itu bisa dikatakan dia nabi dari desa, itu kan bukan dari kalangan elit istana, kan? Nabi yang kecil, tetapi Tuhan pakai Mika ini menjadi dalam tanda kutip suara rakyat jelata yang tertindas. Ya. Tuhan bisa pakai siapapun, ya, dan Tuhan bisa tuntun siapapun, bahkan mungkin dari suara rakyat jelata, tapi bisa menyatakan suara Tuhan ketidakadilan yang sedang dialami. Nah, bisa dikatakan bahwa Mika ini adalah nabi ya, yang mungkin ya dari desa kecil di daerah Yehuda atau kerajaan selatan yang memberikan nubuat di sekitar tahun 740 sampai 710 Masehi ya, yang dimana ia adalah gambaran dari suara rakyat jelata. Nah, kondisi pada waktu itu di Israel kerajaan utara itu berada di ambang kehancuran dan kerajaan selatan yaitu Yehuda mengalami kemerosotan moral yang parah. Terjadi kesenjangan sosial yang ekstrim di mana orang-orang kaya dan berkuasa menindas kaum miskin dan lemah. Korupsi merajalela baik di pengadilan dan di antara para pemimpin agama, ya, di mana mereka jelas menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Nah, mari sekarang kita akan coba melihat ini ya, tiga struktur utama di dalam ayat 1 sampai yang ke-12. Saya coba bagi ayat ini ya, satu perikop ini bisa saya katakan satu perikop ayat 1 sampai 12 di dalam tiga gugatan utama gitu ya. Ayat 1 sampai ke-4 itu adalah gugatan yang diberikan untuk para pemimpin sipil, yaitu para hakim dan para penguasa pada waktu itu. Dan ayat 5 sampai yang ke-8 itu adalah bicara untuk para pemimpin-pemimpin rohani, yaitu nabi-nabi palsu. Dari ayat ke-9 sampai yang ke-12 itu teguran, yang gugatan untuk seluruh sistem yang bobrok yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, mari kita akan sekarang melihat struktur itu bagian per bagian. Nah, kita akan melihat untuk ayat 1 sampai yang ke-4 ya, yang bicara gugatan untuk para pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin sipil yang kejam, yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, ayat 1 sampai yang ketiga, katakan bahwa Mika itu memanggil kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Tugas utama mereka itu seharusnya adalah mengetahui dan menegakkan keadilan. Namun kenyataan mereka justru membenci yang baik dan mencintai yang jahat. Gambaran yang digunakan Mika itu sangat brutal ya, dan mengejutkan ya, dengan memakai istilah seperti kanibal dan memakan rakyatnya dengan kata-kata merobek kulit dari tubuh mereka, mentintang daging mereka dan memasaknya seperti daging dalam kuali. Nah, ini sesungguhnya bukanlah kanibalisme secara harfiah, melainkan sebuah metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan betapa para pemimpin-pemimpin waktu itu mengeksploitasi ekonomi dan sosial yang ekstrim. Para pemimpin ini dalam tanda kutip ini memakan rakyat mereka sendiri dengan cara merampas tanah, memeras melalui pajak yang tidak adil, dan memutarbalikkan hukum demi keuntungan pribadi. Mereka menghancurkan kehidupan orang-orang yang seharusnya mereka lindungi. Tugas mereka seharusnya mengetahui keadilan, membenci yang baik, membenci yang jahat. Ya, dengan metafora brutal ini menggambarkan bahwa bagaimana pemimpin itu justru memakan rakyatnya sendiri. Saudara, kalau kita melihat makna asli ini, bukankah hari ini sebenarnya sangat relate sekali ya,
menjadi refleksi teguran-teguran mungkin bagi kita, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan. Hari-hari ini jangan-jangan ya sedang terjadi 11-12 ya, dengan apa yang dialami di zaman Mika. Pemimpin itu merobek kulit para rakyat, mencincang daging mereka, akan memasaknya demi keuntungan pribadi. Ya, bagaimana pajak itu dinaikkan-naikkan semaunya, itu kan PBB itu bisa naik beratus-ratus persen kali lipat, di mana ya tanah yang nganggur tiba-tiba diambil alih oleh negara, ya kasus-kasus itu banyak kita dengar di sekitar kita di hari-hari ini. Nah, Mika bukanlah suatu kebetulan kita belajar hari-hari ini. Ya, Tuhan punya kemurahan dan juga mengingat kita untuk kita dibawa kembali untuk tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan dan memperingatkan kita. Maka di dalam ayat yang keempat, itu kita kalau tadi kita baca konsekuensinya jelas. Pada saat mereka sendiri ditimpa kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Ini adalah prinsip ilahi ya, yang disebut bisa juga dengan lex talionis atau hukuman. Karena apa? Karena mereka mengabaikan teriakan orang miskin, Tuhan juga gambarannya akan mengabaikan teriakan mereka. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Nah, lalu kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Nah, ini bisa dikatakan para dosa para pemimpin-pemimpin rohani, ya, yaitu para nabi-nabi palsu yang sangat materialistis. Nah, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Mika beralih dari pemimpin yang sipil itu ya, beralih kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Yaitu siapa? Yaitu para nabi yang ada pada waktu itu. Dosa utama mereka adalah menjadikan kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai komoditas. Disebut dengan Injil pesanan. Kan? Ya tergantung you maunya kayak gimana, kita bisa sesuaikan. Kira-kira kan begitu. Nah, nubuat-nubuat mereka itu ternyata bergantung kepada bayaran. Jika ada yang memberi sesuatu untuk dikunyah, itu kan menjadi sebuah metafora, gambaran simbolik bicara bisa lah ya uang gitu kan, seberapa banyak. Itu kan kalau pakai bahasa Surabaya mungkin kalau itu bilang wani biro gitu ya. Mereka wani bironya itu banyak, nah nubuatnya berbicara damai sejahtera. Namun jika tidak ada bayaran, mereka memberikan ancaman perang. Jadi pesan mereka itu bukanlah dari Tuhan, melainkan motivasi mereka ya tentu oleh uang dan untuk uang. Ya, tentu ditentukan oleh siapa yang berani membayar banyak. Siapa yang berani, itu kan wani pironya itu kelihatan sekali. Di mana mereka menjual kebenaran demi itu agenda pribadi, keuntungan pribadi, dan kenyamanan pribadi. Nah, hukumannya kita lihat ya adalah kegelapan rohani. Tuhan akan menarik penglihatan dan wahyu dari mereka. Mereka akan dipermalukan karena tidak ada lagi jawaban dari Tuhan. Menyingkapkan bahwa selama ini sumber mereka bukanlah Tuhan, melainkan keserakahan mereka sendiri. Yang hasil harusnya sudah bayar banyak, katanya damai sejahtera, tetapi kenyataannya tidak damai sejahtera, tapi melainkan konflik, kesusahan, dan sehingga kok tidak sesuai nubuatan itu ya, dan itu merupakan hukuman. Nah, siapa yang nubuat? Lu yang buat-buat sendiri kira-kira. Kalau saya coba gambarkan di dalam bahasa sederhananya kira-kira begitu. Nah, di dalam ayat 8 ini menjadi kontras. Kan? Mika itu membuat perbedaan tegas antara dirinya dan para nabi palsu. Mana Mika itu dipenuhi oleh roh Tuhan. Sumber dari Mika itu adalah roh Tuhan. Sementara nabi-nabi palsu itu sumbernya dari seberapa banyak uang yang dibuat. Sementara Mika sumbernya jelas dari Tuhan, dari roh Tuhan. Yang memberinya
keadilan, keperkasaan, dan keberanian untuk menyatakan dosa Israel. Misinya, misi Mika itu di dalam menyatakan kebenaran, bukan bicara untuk menyenangkan orang, tapi ia itu kembali untuk menyatakan kebenaran sekeras apapun itu. Ya, itu bagian yang kedua yang mengingatkan kita juga untuk kita lebih tunduk kepada firman Tuhan, bukan kepada Injil-Injil pesanan kalau pakai istilah saya. Dimana mungkin hari ini kita semua, termasuk juga saya, bisa juga terjebak di dalam Injil-Injil pesanan. Itu kan dari amplopnya. Kalau amplopnya tebel, khotbahnya so keren, khotbahnya so motivated, khotbahnya sangat menyenangkan lah dipakai sekitar stand up komedi sehingga orang senang itu tertawa senang, lalu aku mendapat sesuatu. Tapi kalau tidak ada amplop, kita menjadi malas-malasan. Sebetulnya 11-12. Ketika kita itu tidak menyatakan kebenaran, tapi kadang-kadang ya kita menjadi para pelaku Injil pesanan. Nah, maka melalui kitab Mika ini pun kita juga bicara merefleksi diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, lalu kita lanjut di dalam bagian yang ketiga, itu bicara vonis atas sistem, ya, yang korup, sistem yang rusak, yang bobrok pada waktu itu. Ya, di ayat yang ke-9 sampai yang 11, ya, bagian ini merangkum dosa semua pemimpin-pemimpin sipil, itu ke arah kepala-kepala, ya, dosa kolektif dari para pemimpin, termasuk juga para imam-imam atau nabi-nabi palsu, pemimpin agama, dan juga para nabi, yang dimana mereka itu malah bersatu, kalau pakai bahasa Surabaya ya bisa jadi berkong-kali-kong, kokol bersama di dalam satu dosa, ya, yaitu membangun Yerusalem, membangun Sion itu dengan darah dan ketidakadilan. Nah, sistem peradilan, pengajaran agama dan bimbingan kenabian semuanya kita lihat di dalam kitab Mika ini belajar telah dikorupsi oleh uang. Hakim memutuskan perkara demi sogokan. Imam mengajar demi bayaran, dan Nabi menenung demi upah. Ironisnya, di tengah semua kebobrokan ini, mereka dengan sombong bersandar pada status religius mereka dan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Nah, mereka seakan-akan meyakini bahwa kehadiran bait suci di Yerusalem memberi mereka kekebalan dari hukuman Tuhan. Mereka hanya mengandalkan status ritual, bukan bicara ketaatan. Bahkan mereka memakai status religius keagamaan mereka itu seakan mengatakan, Tuhan so pasti bela kita, gitu. Tuhan so pasti sayang kita. Padahal mereka itu hidupnya yang menyatakan, bukan menyatakan kebenaran, menyatakan kenikmatan telinga, yaitu seberapa banyak itu kasih aku. Kira begitu. Nah, ayat yang ke-12 ini adalah puncak daripada penghakiman. Karena dosa-dosa ini simbol kebanggaan dan keamanan nasional mereka akan dihancurkan total. Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit berhutan. Tuhan akan meruntuhkan seluruh struktur politik dan religius yang korup, yang bobrok, yang mereka banggakan, ya, yang dibangun di atas fondasi keserakahan, ketidakadilan, dan atas fondasi kelaliman. Nah, di mana ayat 12 ini menyatakan puncak pada penghakiman atas dosa-dosa mereka, ya, di mana gambaran Yerusalem itu, ya, gambaran bangsa Israel sebagai Sion itu akan dibajak, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan bait Allah, bait suci itu hanya akan hancur. Itu mengeriannya, yaitu bicara kehancuran total. Nah, mari kita sekarang melihat
jembatan konteks ya, yaitu melalui konteks dari kitab Mika di dalam pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12 ini, bagaimana isu-isu di dalam pasal 3 ini sebetulnya sangat relevan dengan hari-hari ini, dengan konteks kita masa kini. Yang dimana itu bicara para pemimpin yang memakan rakyatnya sendiri. Ya, di masa sekarang ini adalah sebuah gambaran daripada sebuah korupsi yang sistematis, ya. Korupsi-korupsi yang tertata, yang terstruktur, terorganisir, sangat masif, gitu kan. Para politisi-politisi, orang-orang yang harusnya dipanggil, khususnya anak-anak Tuhan ya, yang dipanggil masuk di dalam jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan, yang harusnya mereka itu membuat sebuah kebijakan yang menyatakan kebenaran dan kasih Allah di dalam Kristus, malah mereka ini yang adalah notabene memakai nama-nama Alkitab, pakai nama-nama Tuhan, itu malah membuat kebijakan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan bahkan menguntungkan kroni-kroninya, menguntungkan mungkin teman-temannya, itu ya, sambil ya di saat yang sama jelas akan sangat merugikan rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat jelata. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu kan yang bermain nakal, yang mengeksploitasi pekerja dengan upah yang sangat rendah dan upah yang tidak layak, dan kondisi kerja yang buruk ya, demi keuntungan pribadi, keuntungan-keuntungan yang sebetulnya saya tidak berkata bahwa kalau perusahaan atau pekerja itu tidak boleh mengambil untung, tidak boleh. Alkitab tidak melarang untuk kita mengambil untung kalau kita bekerja, tapi keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh dari cara-cara korup, dari cara-cara penindasan, dari cara-cara ketidakadilan sosial, ini yang menjadi referensi, yang menjadi jembatan konteks, gitu ya. Dari pemimpin yang menindas rakyat di zaman Mika, ini dengan sistem-sistem korupsi, sistem-sistem yang dijalankan yang tidak adil, yang dimana mengeksploitasi para pekerja-pekerja yang begitu keji dan begitu kejam. Yang tahu dengan kata lain juga sistem hukum yang bisa dibeli sehingga kaya raya gitu kan, dan yang miskin tertindas. Yang disebut dengan hari ini bisa dikatakan jalan pintas dianggap pantas, gitu kan? Salah kaprah dianggap lumrah. Ya, itulah konteks kita mungkin yang hari ini yang menjadi refleksi juga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, di dalam ayat sebentar ya. Nah, lalu juga di ayat yang kelima sampai yang ke-8, gitu ya, yaitu bicara nabi-nabi yang bernubuat demi uang. Ini adalah gambaran itu para pemimpin rohani atau mungkin hari ini bisa dikatakan para influencer-influencer yang mengaku Kristen, menyatakan Injil kebenaran, yang mengkomersialkan Injil. Mereka yang mengajarkan tentang janji-janji yang bisa dikatakan kemakmuran, yang menjadikan kekayaan materi sebagai tanda perkenanan Tuhan, namun bungkam terhadap isu-isu keadilan, pertobatan, dan pengorbanan diri. Mereka melakukan itu yang pesanannya lebih bertujuan untuk menyenangkan jemaat, khususnya mungkin mencari uang. Dapat itu ya, kalau influencer itu kadang-kadang membuat konten-konten supaya dapat gift, supaya dapat donasi dan sebagainya, agar mereka menerima dalam tanda kutip persembahan itu terus mengalir, semakin cari keuntungan daripada menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terkadang dan bahkan sering tidak nyaman. Biarkan bahwa Injil yang menyenangkan telinga. Nah, di zaman Mika, mereka percaya pada bangunan bait suci yang sebagai jaminan, tenang kalau ini berarti Tuhan itu
beserta dengan kita, lebih disebut dengan rasa aman yang palsu. Ya, ini adalah mentalitas bisa dikatakan Kristen tanpa pertobatan. Oh ya, pop culture Christianity. Di mana seorang atau sebuah bangsa merasa aman dan diberkati Tuhan hanya karena mereka identitas atau aktivitas agama. Yang misalnya, oh aku dulu rajin sering datang ke gereja. Saya tidak mengatakan, oh kalau begitu kita tidak perlu rajin datang ke gereja. Tidak, datang ke gereja secara rutin, secara rajin itu penting. Tapi apakah itu hanya sekedar aktivitas tanpa makna, gitu, atau sebuah aktivitas yang lahir daripada makna yang memang betul rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Atau sekedar sebuah aktivitas mati. Saudara, saya teringat dengan dua istilah, gitu ya. Itu apakah di dalam aktivitas agama kita itu disebut dengan living the dead atau menghidupkan sesuatu yang mati. Sesuatu yang mati itu apa? Liturgi. Ya, nah, liturgi itu harusnya kita maknai menjadi living the dead. Tapi seringkali kita itu mirip seperti zombie, yaitu apa? The dead living. Yang harusnya kita itu living the dead, menghidupkan sesuatu yang mati, yaitu betul-betul menjadi ibadah yang kita hidupi. Tapi seringkali kita itu mirip zombie yang bergerak, tapi sebenarnya zombie itu kan mati. Disebut dengan the dead living. Nah, maka itu yang juga menjadi jembatan konteks. Apakah dalam kehidupan kita, para pemimpin-pemimpin rohani itu, mengabaikan tentang keadilan, kasih, keputusan, ya kebenaran gitu pas sehari-hari, malah kita itu sibuk dengan bagaimana mengumpulkan kekayaan pribadi. Kita seringkali memisahkan ritual dengan kehidupan rohani yang hidup. Kita merasa bahwa yang penting pokoknya ritual, ya. Yang penting pokoknya di ruang lingkup gereja gitu. Kita looks good, kita tampak sebuah sempurna. Tapi setelah itu, lah ya itu lain-lain gitu ya. Itulah mungkin saya bisa katakan yang disebut dengan Kristen tomat. Kalau Minggu saja tobat, tapi Senin sampai Sabtu kita mungkin menjadi kuman. Ya. Nah, melalui jembatan konteks ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita, tujuannya lebih kepada kita itu merefleksi dan mengevaluasi diri sendiri. Maka saya coba gambarkan menjadi pengaruhku, imanku, dan keberanianku. Ya. Nah, setiap kita itu memiliki mungkin kekuasaan di dalam skala yang berbeda. Apakah sebagai orang tua, sebagai atasan di kantor, pemimpin komunitas, atau mungkin hanya sebagai individu yang memiliki hak suara. Pertanyaannya adalah, dalam peran apapun kita, apakah kita menggunakan pengaruh kita itu untuk melindungi dan mengangkat orang lain, terutama yang lemah, memperjuangkan keadilan yang baik, atau hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan kepentingan diri sendiri. Nah, hari ini firman Tuhan ini menuntut kita untuk betul-betul mencintai keadilan, mencintai kebenaran, dan menghidupi kebenaran itu di dalam setiap aspek kehidupan kita, 24/7, kira-kira begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar di gereja aja, tapi 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Atau seterusnya dalam kehidupan kita, istilahnya 24/7. Lalu yang kedua, ya, apakah dalam iman itu saya itu betul-betul mencari Tuhan dan mengkonfrontasi dosa saya, atau saya hanya sekedar memanfaatkan Tuhan untuk membenarkan kenyamanan saya. Nah, secara gereja, secara komunitas kita dipanggil juga harus menjadi gereja yang menyatakan kebenaran, bukan gereja yang penting populer, yang penting pokoknya disenangi jemaat, disenangi culture hari ini. Kita dipanggil menjadi gereja yang menyatakan kebenaran, menyatakan Injil Kristus, bukan yang hanya sekedar populer. Penting juga gereja itu untuk mencari jiwa, ya. Tapi bukan demi mencari jiwa, akhirnya kita itu mengorbankan dan mengkorupsi kebenaran. Ya, gereja itu sebenarnya dipanggil juga menjadi seperti Mika, khususnya di ayat yang ke-8.
bukan seperti nabi-nabi palsu. Gereja harus berani bersuara melawan ketidakbenaran, melawan dosa, dimulai dari di dalam jemaat, di dalam kita, dan juga di dalam masyarakat. Juga di dalam secara internal tubuh gereja, dan juga bagaimana kita memberikan sebuah pengaruh yang baik, pengaruh yang benar di dalam sekitar kehidupan gereja. Bahkan mungkin jika itu tidak populer atau bisa jadi beresiko mengancam, mulai dari aman dan ya khususnya kenyamanan, di mana mungkin ya, gereja menjadi tidak enak, tidak senang, tidak enak di telinga, dan biasanya ujungnya pemasukan bisa berkurang, ya, atau demi pemasukan yang banyak kita mengkompromi kebenaran. Nah, kita semuanya harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang hanya membuat kita merasa nyaman, tapi mengkompromi kebenaran, tanpa menantang kita untuk senantiasa bertobat dan kembali dalam kebenaran. Hanya yang penting nyaman-nyaman saja. Itu menjadi evaluasi, koreksi, dan refleksi kita. Nah, dengan juga apakah kita itu diingatkan, Tuhan berikan kita keberanian untuk bisa menjadi suara-suara Mika hari ini. Ya, itu belajar untuk mau menolak iman yang terpisah dari perbuatan. Sikap-sikap dualisme. Nah, melalui Mika 3 ini kita diingatkan bahwa Tuhan membenci ibadah atau pengakuan iman yang tidak disertai dengan praktek nyata di dalam kehidupan. Tuhan memanggil kita itu untuk holistik dan integratif di dalam kehidupan iman dan perbuatan kita, tidak terjebak kepada praktek-praktek dualistik. Ya, kadang-kadang mungkin kita diingatkan percuma berkata Tuhan beserta kita, ya, dengan memakai nama bahkan artinya makna bahwa Tuhan beserta kita, tetapi praktek kehidupan kita, tangan kita penuh dengan korup, dengan tindakan-tindakan manipulasi, korupsi, dan penuh-penuh dengan trik-trik yang keji, yang memalukan. Iman sejati selalu termanifestasi dalam cara kita memperlakukan sesama, terutama yang lebih rendah, dan juga terekspresi di dalam relasi kita, di dalam hidup, di dalam Tuhan dan juga sesama. Nah, saudara, satu contoh ya, coba bayangkan seorang pejabat pemerintah yang ketahuan menerima suap, gitu ya, untuk apa? Untuk dengan memberikan izin sertifikasi yang harusnya untuk keselamatan kerja, itu kan bisa dikatakan kalau tidak salah sebut K3, itu kan yang lagi rame berapa ini, bisa jadi yang memberikan izin-izin itu sebenarnya orang-orang Kristen, gitu ya, apalagi namanya memakai menyandang nama bukan beserta kita, tapi memainkan sebenarnya sertifikat yang tujuannya itu untuk keselamatan kerja, hanya dipakai untuk seberapa banyak yuk kita bisa aku uang, itu ya. Banyak akhirnya sertifikasi itu hanya sekedar abal-abal. Karena apa? Karena harus demi uang, akhirnya bukan demi kualitas yang sesuai dengan sesungguhnya, yang dimana secara sistem itu K3 itu adalah standar keamanan kerja yang harus betul-betul sangat krusial, sangat vital di dalam sebuah perusahaan, tapi hanya sekedar dimainkan. Ya akhirnya ya demi bisa kerja dipaksa untuk menghalalkan segala cara. Salah kaprah dianggap lumrah, itu kan, korupsi dianggap sebuah hal yang ya sudah sepatutnya. Nah itu ngeri, saudara. Nah maka kesimpulannya 3 pesan utama yang kita bisa pelajari dari kitab Mika ini. Yaitu pertama, ingat ya, Tuhan itu membenci dualisme. Tuhan itu membenci praktek-praktek dualistik. Tuhan memanggil kita untuk ada sebuah integrasi iman dan juga kehidupan. Integrasi ilmu dan juga iman. Bagaimana ilmu yang kita punya kita pakai dengan dasar iman yang sungguh-sungguh. Ya, Tuhan membenci ibadah yang terpisah dari kehidupan yang berkeadilan, kehidupan yang di dalam kebenaran. Yang kedua, ingat ya, kita dipanggil baik di ranah apapun, kepemimpinan itu adalah sebuah amanah
untuk melindungi, bukan alat untuk menindas. Kita dipanggil memimpin itu untuk memanusiakan, bukan untuk memanfaatkan manusia. Dan yang ketiga, ingat ya, kita dipanggil itu yang dimana saya dan saudara itu telah dipenuhi oleh Roh Tuhan, itu untuk boleh berani hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan hidup di dalam yang penting pokoknya nyaman. Nah, ini adalah tiga hal yang bisa saya bagikan buat kita semua. Ini tadi ya, ya. Jadi kita dipanggil untuk mau berani menyatakan kebenaran dan juga mau saya hidup di dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, itu yang mungkin saya bisa bagikan dan sharingkan di dalam pemahaman Alkitab, kitab Mika pasal 3 yang 1 sampai yang ke-12 ini. Nah, di mana saya juga mengundang kita bisa mengikuti pemahaman Alkitab ini juga secara onsite atau juga secara live streaming nanti sebentar sore jam 5:30 di Gereja Salmasi Surabaya di Darmo Harapan, ya, yang nanti akan juga dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Nah, demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, kita boleh belajar bersama-sama di dalam kitab Mika pasal 3 yang pertama sampai yang ke-12 ini. Nah, sebelum saya akan tutup, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemahaman Alkitab kitab Mika 3 yang boleh kami pelajari bersama-sama, mengingatkan kami, menegur kami, bahwa kami dipanggil harusnya hidup di dalam sebuah integritas yang baik, bukan dalam praktek-praktek dualisme yang sesungguhnya merupakan hal yang keji di hadapan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, mampukan kami untuk kami sebagai anak-anak-Mu berani menyatakan kebenaran dan Injil Kristus melalui tingkah laku, sikap hidup dan perbuatan kami dimanapun kami berada. Tolong juga jika sebentar sore di dalam pemahaman Alkitab di gereja, di Darmo Harapan secara onsite dan juga live streaming, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, dan juga tolong hamba-Mu Bapak Penatua Lindra Haryanto di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, bikin Bapak Ibu Saudari sekalian, sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.